Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah itel VistaTab 30. Ya, nyari tab Android di harga yang nggak nyampe 2 juta, itu nggak banyak ya. Opsinya paling Redmi Pad SI, tapi itu pun harganya mepet ke 2 juta dan goib. Artinya dia akan susah ketemu di pasaran dengan harga yang normal. Nah, sampai akhirnya itel masuk nih ke tab Android yang murah meriah lewat seri Pad-nya. Waktu itu di bulan Oktober tahun lalu mereka ngeluarin Pad generasi pertama ya, tablet 10 inch, harga 1,5 jutaan dan punya koneksi seluler 4G. Ya menurut saya ini segmen yang legit banget sih. Karena dengan budget 1,5 jutaan, kita tuh bisa dapetin tab dengan ukuran layar gede dan bisa masuk untuk banyak kebutuhan. Mulai dari media belajar anak sekolah, terus bisa jadi alat presentasi di tempat kerja. Bahkan untuk kebutuhan tertentu, tabnya itel itu bisa alih fungsi jadi head unit di mobil untuk multimedia dan juga navigasi. Ini menarik banget sih, terutama buat Anda yang ngerasa head unit bawaan mobil tuh fitur-fiturnya sangat kurang. Dan mau pasang custom head unit, itu pun kita harus keluar duit yang lumayan ya, bisa 4-5 jutaan. Dan lagi-lagi, kita juga nggak puas karena cuma dapat OS Android yang awas. Nah ini kan belum ada setahun ya, tapi itel tuh udah ngeluarin tab yang ketiganya, yang lagi-lagi konsisten dengan harga yang miring dan punya koneksi 4G. Jadi ya nggak ketergantungan lagi sama WiFi. Tapi bisa ngapain aja sih VistaTab 30 ini? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari tongkrongan desainnya ya. Yang menurut saya sih ini so far so good untuk ukuran tab dengan harga 2 juta pas. Build quality-nya lumayan solid ya kalau saya pegang. Nggak ada sensasi kriuk-kriuk gitu pas ditekan-tekan kayak gini. Dan pas saya coba pegang bagian belakangnya, ini tuh kayak berasa lapisan metal ya. Apalagi kalau lagi di ruangan AC, lapisan di belakang sini tuh emang kerasa dingin banget. Tipikal kayak elemen metal pada umumnya lah. Nah, bagian menarik dari tab ini tentu aja ada di slot SIM hybridnya, yang mana kita bisa pasang 2 SIM 4G atau 1 SIM 4G aja plus micro SD. Kalau dirasa penyimpanan internal 1 2 GB-nya udah mulai penuh. Ya karena bisa 4G, artinya tab ini tuh bisa online kapan aja ya, nggak ketergantungan sama WiFi atau tethering HP. Oh ya, tab ini juga pakai ukuran layar yang cukup gede ya, yaitu 11 inch, dan ini tuh masuk untuk banyak kebutuhan. Nggak cuma dipakai buat nonton atau baca buku, diajak produktif juga ayo aja. Di sini juga udah dikasih pelindung bawaan ya di layarnya, cuma menurut saya sih bahannya kayak agak kurang gitu. Dan malah bikin layarnya jadi keset alias nggak bisa halus, nggak bisa smooth pas kita swipe layar. Saran saya sih mending dicopot aja gitu, atau mending dibeliin screen protector yang lebih bagus kualitasnya. Terus kalau pengen di luar ruangan, visual dari tab ini juga masih cukup jelas ya. Dan yang menarik, di sini tuh kecerahannya bisa diatur otomatis alias udah auto brightness. Sepele ya, cuma fitur ini tuh seringnya nggak ada di tab-tab yang murah meriah. Nah, kalau dipakai buat nonton YouTube, warna layar IPS-nya juga lumayan nampol ya. Tapi karena limit di mesin atau SoC-nya, ini tuh nggak bisa play video HDR dan yang bitrate yang tinggi. Tapi ini juga udah sepaket sama YouTube Kids buat para bocil lebih aman streaming YouTube. Dan ada juga nih aplikasi Learning Center yang bisa sulap tab ini tuh jadi media belajar anak sekolah lewat video streaming. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Nah, kalau untuk aksesoris pendukung yang resmi kayak keyboard case dan juga stylus yang kompatibel buat tab ini, saya sih udah ngobrol-ngobrol di beberapa konen tapi masih nggak nemu ya. Paling ya kita bisa beli yang pihak ketiga atau third party gitu. Kayak misalnya keyboard case ya mesti connect sama Bluetooth. Nah, kalau buat sekedar coret-coret atau buat ngewarnain ya, kita beli stylus yang pihak ketiga sebenarnya udah cukup gitu ya. Yang penting udah kenal sama sensor sentuhan layarnya. Cuma ya kalau buat sketching yang serius, kayaknya nggak dulu deh. Karena ya di tab ini tuh nggak punya fitur palm rejection ya. Yang artinya kalau kita pakai stylus yang buat coret-coret di layar dan telapak tangan kita tuh ditaruh di atas layar, itu tuh akan dianggap nge-tap juga. Kalau untuk softwarenya, VistaTab 30 ini tuh udah jalan pakai Android 14 yang terbaru. Di sini pakai Android murni ya, dan gak ada skin OS yang macam-macam. Tampilannya benar-benar standar banget. Ya kalau saya buka beberapa aplikasi memang udah disesuaikan ya buat layar gede. Kayak misalnya kita buka YouTube, Gmail, WhatsApp, sampai Google Meet, itu tuh udah ada kayak semacam set screen-nya lah. Jadi udah kayak layar tablet beneran gitu. Bukan layar HP pada umumnya yang digedein. Tapi sayangnya di sini tuh nggak ada aplikasi Office bawaannya. Jadi ya mau nggak mau kalau butuh Office, kita mesti install aplikasi dari Google Play Store secara manual. Ya opsinya ada banyak ya, cuma saran saya kalau pengen dapetin Office yang PC level atau yang berasa pakai Office di laptop, itu mending install NX Office. Di sini tuh ada Word, Excel, sampai PowerPoint. Nah kelebihan dari NX Office itu dibandingkan Microsoft Office Mobile yang ada di Android,
Kayak kita bisa bikin chart, bahkan kita juga bisa bikin tabel pivot di Excel-nya. Terus kalau untuk multitasking, tab ini juga bisa membuka dua aplikasi bersamaan ya dalam mode split screen. Cuma sayangnya di sini nggak ada mode floating gitu kayak di HP dan Android tab kebanyakan. Nah, mungkin ini memang sengaja dibatasin ya karena dari segi RAM-nya memang di sini sangat-sangat minimalis. Ini cuma ada 4 GB ya. Ya, untuk kebutuhan sekarang jelas udah ngos-ngosan banget sih. Minimal 6 GB lah ya Tam ya, kalau buat perangkat Android sekarang ya. Mau HP, mau tab, apalagi kan tab itu layarnya gede ya. Dan dia biasanya sih butuh konsumsi memori yang lebih gede. Ya minimal 6 GB lah, kalau 4 GB tuh ya udah mepet banget. Sebenarnya ada opsi nih buat nambah virtual RAM sampai 8 GB ya, yang mana itu ngambil space dari internal storage-nya. Ya pas saya coba aktifin memang sedikit bikin performanya nggak sengos-ngosan pas nggak pakai sama sekali. Cuma ya bedanya tuh nggak terlalu signifikan sih. Sebenarnya kalau pengen dapetin tampilan yang desktop mode gitu ya dan bisa ngebuka banyak mini window, ini bisa kita akalin sih lewat mode pengembang atau developer mode. Caranya gampang banget, tinggal tap 7 kali di build number yang ada di setting, terus kita masuk ke mode pengembang yang ada di setting ya. Dan kita scroll aja ke bawah sampai nemu freeform mode. Nah, ini diaktifin aja, nanti butuh restart tab-nya. Dan setelah restart, coba deh buka recent apps dan pilih freeform. Nah, pas kita pilih freeform di satu aplikasi, itu tuh aplikasinya bisa kita atur ukuran window-nya. Jadi kayak ngatur ukuran window di laptop gitu ya. Mau besar, mau kecil, mau ditaruh di pinggir, kanan, kiri, tengah itu juga bisa. Dan ini nggak cuma bisa buka dua aplikasi doang dalam mode split screen tadi yang sangat minimalis. Ini kayak ngebuka lebih dari 4 juga masih bisa. Ya tinggal kuat-kuatan aja sama RAM-nya. Nah, yang saya suka dari kamera depan tab ini tuh posisinya bisa pas ya. Apalagi pakai model landscape kayak gini, posisinya tuh ada di tengah dan di atas. Jadi ya kalau muka kita ngadep kamera itu tuh bisa tegak lurus kayak gini. Cuma kalau untuk angle-nya bisa saya bilang ini nggak yang wide banget ya, kayak masih lumayan sempit. Dan untuk resolusinya juga standar, ini cuma 720p atau HD. Kalau dipakai buat Zoom meeting, ini juga nggak bisa buat ganti background dan juga nggak bisa bikin background yang blur. Cuma kalau di Google Meet sih itu bisa. Ini sih sebenarnya lebih ke fitur masing-masing aplikasinya ya. Jadi ya kalau di aplikasinya nggak bisa ya memang nggak kompatibel gitu. Nah kurang lebih ini kualitas mic dari ITEL VistaTab 30. Ini saya pakai di dalam ruangan. Gimana? Suaranya udah cukup jelas atau masih kayak ada noise gitu? Coba komen di bawah. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke bagian performa. Ya, tab ini tuh pakai mesin atau SoC Uni SoC T606. Ini mesin yang umurnya tuh udah 3 tahun ya. Dan kalau ngelihat arsitekturnya sih, ini mesin emang gak didesain buat lari kencang. Ya kalau sekedar buat nonton, baca buku, browsing, main sosmed, atau buat dipakai office apps aja, ini masih cukup sih. Cuma kalau untuk kebutuhan yang lebih heavy atau lebih berat, kayak misalnya dipakai buat ngedit video dan rendering, ya ini performa tab ini lumayan ngos-ngosan sih. Ini saya coba ngerender video 4K, tapi pas saya import sayang banget di sini tuh minta dikompres jadi full SD aja. Mungkin supaya nggak terlalu berat ya. Dan pas saya coba ngerender dengan durasi 1 menit ya, plus punya 3 layer untuk videonya, ini tuh butuh waktu sekitar 1 menit lebih 14 detik. Tapi performa tab ini kalau dipakai buat transfer file lumayan gercep juga sih. Karena storage-nya sendiri udah pakai yang UFS ya, bukan eMMC lagi. Kalau baterainya gimana nih? Yep, secara kapasitas tab ini tuh pakai baterai 7000 mAh. Yang kalau dipakai seharian penuh ini masih aman banget ya. Kayak besoknya tuh masih nyisa sekitar 20-25%. Itu pun udah saya pakai buat Zoom meeting, terus buat browsing, main sosmed, video call di WhatsApp, sampai dipakai buat maraton nonton film streaming sekitar 2-3 jam lah. Ya kurang lebih konsumsi baterai per aplikasinya kayak gini ya. Yang paling deras tentu aja pas dipakai Zoom meeting ya. Karena ini jelas saya pakai koneksi 4G, terus saya juga share screen yang simultan dengan teman-teman kantor pas lagi dipakai buat meeting. Ya, dengan baterai segede ini sih ITEL cuma ngasih charger bawaan yang bisa dibilang sangat-sangat minimalis ya. Cuma 10 watt doang. Yang kalau kata Tama, apa Tam? Kopong banget ya. Ya emang kerasa kopong dan kayak nggak ada isinya gitu.
Ya dengan charger 10 watt memang untuk kecepatan ngecasnya ya nggak bisa dibilang ngebut juga sih ya. Kayak di sini tuh saya ngisi sampai 50% itu tuh butuh waktu 1 jam. Dan sampai benar-benar penuh alias 100% itu butuh waktu 2 jam lebih. Oh ya, kayak yang saya tadi bilang di awal-awal, tab ini tuh juga bisa alih fungsi jadi head unit di mobil. Ya model kondisi 4G, layar gede, dan ada GPS-nya. Asli sih, ini tab emang enak banget buat navigasi maps di mobil. Tapi ada satu catatan nih, karena nggak ada sensor kompas atau orientasi di sini, ya kita jadi nggak tahu nih kita lagi ngadep ke arah mana. Ya pas mode navigasi, yang muncul di layar ya cuma titik yang lagi jalan doang, dan nggak ada visual panahnya ngadep ke arah mana. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama itel Vista Tab 30. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tab ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang layar ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.